Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang materi subnetting. Subnetting itu apa sih? Subnetting itu adalah proses pembagian jaringan IP yang lebih besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Tujuan dari subnetting adalah untuk memaksimalkan penggunaan alamat IP yang tersedia dan meningkatkan efisien pengelola jaringan. Dalam subnetting, sebuah jaringan IP dipecah menjadi beberapa subnet yang lebih kecil dengan menggunakan subnet mask yang tepat. Subnet mask menentukan seberapa banyak bit yang digunakan untuk mengidentifikasikan jaringan dan seberapa banyak bit yang digunakan untuk mengidentifikasi host dalam subnet tersebut. Jadi subnetting itu kita membagi jaringan-jaringan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Kayak misalkan kita mempunyai sebuah rumah. Nanti rumah kita itu kita bagi-bagi ruangannya menjadi misalkan ada ruang tidur, ruang kamar dapur, ruang kamar, ruang dapur, kamar mandi. Misalkan mau ditambahin musola juga nggak apa-apa. Seperti itu contohnya. Atau misalkan kita punya gedung. Gedungnya kita bagi-bagi misalkan di lantai 1 untuk parkiran, lantai 2-nya untuk tempat makanan, lantai 3-nya untuk tempat meeting, dan seterusnya. Gitu contoh permisalannya. Nah, di sini saya akan melakukan subnetting sebuah IP, kemudian mengimplementasikannya ke dalam software Cisco Packet Tracer. Oke, kita punya contoh di sini. Punya IP 192.125.8.0/24 dengan prefixnya /24 ya. Di sini kita menggunakan IP public kelas C ya. Nah, dari sini kita akan membagi menjadi 7 subnet. 1 subnet, 2 subnet 3. Subnet 3, subnet 4, subnet 5, subnet 6, dan subnet 7. Kita mulai dari sini dulu. 192, kita ambil contoh ini IP-nya, IP publiknya. IP networknya adalah sama dengan IP-nya. Kemudian IP start adalah IP network ditambah 1. Jadi 8.1. IPN-nya karena dia pakai /24. Kita lihat /24 itu pakai total host-nya 256 dan total user-nya 254. Jadi kita tambah 254 sampai 254 user, 254 client. Terus IP broadcast itu diambil dari IPN ditambah 1. Jadinya 8.255 subnets-nya karena pakai /24 jadinya 255.255.255.0. Kemudian kita bagi jadi subnet 1, subnet pertama nih. Kita pakai yang /27, prefixnya /27. IP networknya sama IP startnya kita tambahin 1. Sama kayak di atas, IPN-nya karena dia pakai /27, jumlah kliennya 30. Jadi sampai 8.30. Kemudian IP broadcast-nya adalah IPN ditambah 1, 8.31. Subnet-nya kita pakai /27, jadinya .244. Ini ya, yang ini. Oke, udah dapat kita subnet yang pertama.
Kemudian masuk kedua, subnet kedua. IP-nya dapat dari mana? IP-nya kita ambil subnet sebelumnya dari IP broadcast-nya ditambah satu. IP broadcast-nya berapa tadi? 192.125.8.31, berarti ditambah 1.32. Kita ambil titik 32. Kita pakai prefix yang /28. IP start-nya ditambah 1, 32 tambah 1, 33. Depannya sama ya semuanya. IPN-nya /28 berapa kliennya? /28 kliennya adalah 14. Jadi sampai 33 ditambah 14. 32 ditambah 14 klien. Jadi 46. IP broadcast-nya IPN ditambah 1. Jadi 47. Subnetnya /28 titik 240. Kemudian subnet 3. Sama, subnet 3. IP-nya dapat dari mana? IP-nya kita ambil dari broadcast sebelumnya. IP broadcast subnet sebelumnya ditambahkan dengan 1.47, jadinya titik 48. Kita pakai prefix yang sama, /28. IP networknya sama kayak IP-nya. Terus IP start-nya IP network ditambah 1. 48 ditambah 1, jadinya 49. Terus IPN-nya tadi pakai /28, usernya adalah 14. Jadi 48 ditambah 14 klien, 14 user, jadinya 62. IP broadcast-nya IPN ditambah 1, 63. Subnetnya sama karena dia pakai /28, jadi subnetnya sama. 255, 255, 255, 240. Subnet keempat. Lanjut. Sama IP-nya kita ambil dari broadcast sebelumnya ditambah 1. 63 tambah 1, 64. Pakai prefixnya 28. IP networknya sama. IP start-nya ditambah 1. 64 ditambah 1, 65. IPN-nya user 14, tadi 64 ditambah 14 jadinya 78. Jadi IPN-nya sampai 192.125.8.78. Jadi kalau misalkan kita mau pakai, ini kita pakainya bisa dari angka ini sampai ke angka N. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nggak boleh 64 karena 64 ini IP networknya. Dan nggak boleh 79 karena 79 adalah ID broadcast-nya. Semuanya sama kayak begitu. Jadi yang bisa dipakai dari IP start 192.125.8.65 sampai dengan 192.125.8.78. Itu totalnya ada 14 klien, 14 pengguna. Jadi istilahnya dalam satu ruangan, kalau kita permisalkan itu adalah ruangan kamar. Jadi ada 14 barang yang dinamain. Gitu. IP broadcast IPN ditambah 1. 192.125.8.79. 78 ditambah 1, 79. Subnetnya sama, pakai slash, masih pakai /28. Jadi titik 240. Kemudian subnet kelima. Nah, ini beda nih, slashnya, prefixnya. Kita coba lagi. Tadi IP-nya dapat dari mana? IP broadcast sebelumnya ditambah 1. 79 ditambah 1, 80. IP networknya sama kayak IP-nya. IP start-nya IP network ditambah 1, 81. Kemudian IPN-nya kita lihat di tabel prefixnya. /29 itu bisa dapat berapa klien? 29 di dua sini, maaf, tutupan. 29 dapat 6 klien. Total host-nya ada 8. Yang duanya kenapa? Kenapa ini cuma 6? Duanya lagi kemana? Duanya lagi adalah untuk IP
IP networknya sama IP broadcastnya. Jadi dikurangin 2. 8 dikurangin 2, 6. Kita cuma bisa pakai 6. 6 pengguna, 6 klien. Oke, tadi ya, slash 29. Dapat ya 4 klien. Klien mana tadi? Ini ya. Nah, ini dari 81, 81, 82, 83, 84, 85, 86. 6 klien. Kemudian IP broadcast-nya IPN ditambah 1. 8.87 subnetnya karena dia pakai slash 29 jadi 20248. Pada subnet ke-6 IP-nya kita ambil dari IP broadcast subnet ke-5 ditambah 1 yaitu 192.125.8.87 ditambah 1 jadinya 8.88. Kita gunakan prefix yang slash 29. IP networknya sama seperti IP-nya. IP startnya yaitu IP network ditambah 1. 8.89. Kemudian IPN-nya kita lihat di sini slash-nya slash 29. Kita lihat berapa total kliennya yang bisa dipakai, yaitu adalah 6. Total host-nya ada 8 dan total yang bisa dipakai cuma 6. Kita tambahkan dari IP star ditambah 6. Dari IP network ditambah 6. Jadinya 8.94 itu IP-nya. Kemudian IP broadcast adalah IPN ditambah 1, 8.95. Subnetnya slash 29 itu titik 248. Kita buktikan. Titik 248 ya teman-teman. Oke, baik. Terakhir subnet 7. Subnet ke-7 ini kita ambil dari IP broadcast ke-6 ditambahkan 1 yaitu 96. Kita pakai yang slash 30 saja. IP networknya sama seperti IP-nya yaitu 192.125.8.96. IP startnya IP network ditambah 1 192.125.8.97. IPN-nya karena dia pakai slash 30 dan usernya hanya bisa 2, yang 2 lagi total 4. Cuman yang 2 dipakai untuk IP broadcast dan IP network. Nah, yang kita pakai cuma bisa 2 yang dipakai oleh kliennya. Jadi 96 cuma bisa jadinya 97 dan 98. IPN-nya 98 tadi, IP broadcast-nya 99 karena IPN ditambah 1. Dan subnetnya 255.255.255.252. Karena kita pakai traffic slash 30.252 ya. Dan selanjutnya kita akan coba implementasikan. Kita akan coba kita gambarkan ke dalam software Cisco Packet Tracer. Oke. Kelihatan ya. Oke. Sekarang kita punya IP sekian. Pertama kita taruh dulu di sini routernya. Router yang pertama. Gimana cara settingnya? Kita taruh di sini. Kita pencet, terus pencet config. Kemudian ya ini gigabit Ethernet 0.0.0. Kita on kan dulu. Kemudian kita config-nya kita lihat di sini. IP address-nya 192.125.8.1 yaitu pakai ini ya.
pakai IP star-nya dari subnet yang pertama. Bukan, salah, maaf, dari sini. Karena itu routernya dari sini. Oke, kemudian subnetnya karena ini /24 ini sama ya, kita masukkan saja subnetnya yang di sini, tinggal dimasukkan di copy ke dalam sini. Sudah, kemudian kita buatlah yang pertama subnet 1, misalkan ruangan 1, ruangan kamar tidur, misalkan. Nah, kita ambil di sini subnet satunya. Saya kasih kotak di sini untuk mempermudah ya, biar tahu bahwa ini bagian dari subnet 1. Dilihat di sini subnet 1. Kita mulai dari isi yang pertama. Kita masuk ke Denscope, kemudian IP configuration. Dan IP address-nya 192.125.8.2. Dari mana? Kenapa ini 2? Sedangkan di sini 1. Karena yang 1 itu sudah dipakai oleh router yang pertama tadi. Jadi kita pakai yang selanjutnya, yaitu .2. Subnetnya sama, subnetnya sama. 255. Oh maaf, ini salah ya. 224. Kemudian gateway-nya kita kasih IP yang router yang tadi 192.125.8.1. Kenapa gateway-nya kita taruh, kita kasih angka segini? Karena itu adalah pintu keluar kita menuju tempat yang lain. Misalkan kita analogikan tadi ya, misalkan ini sebuah kamarnya. Nah, ini sebuah rumah nih, semua ini sebuah rumah. Ini kamarnya, dan yang ini pintu keluarnya, gateway-nya, IP-nya tadi ya. Jadi kalau kita misalkan mau keluar sini, kita mau keluar, kita misalkan mau pergi ke warung atau pergi ke mall, kita harus kemana? Kita harus melewati pintu utama dulu, pintu rumahnya. Nah, karena dari itu kita kasih gateway-nya yang tadi 192.125.8.1 sesuai dengan IP yang router ini. Oke teman-teman. Nah, yang di sini pun sama. Seperti itu. Karena begitupun yang ini sama. Kita lanjutkan saja karena tadi .8.2, sekarang kita 8.3, dilanjutkan terus. Subnetnya dimasukkan, subnetnya sekian. Gateway-nya kita samakan semua. Jadi semua yang ada di rumah ini, gateway-nya adalah ini, karena ini satu-satunya pintu keluar untuk menuju ke tempat lain. Jadi kita samakan gateway-nya ini 192.125.8.1. Ya. Nah, oke. Kemudian isi 2 sama begitu juga. Karena 4. Karena tadi 3 sudah, sekarang lanjut ke 4. Dan isi 3 lanjut ke 5 gitu, dan seterusnya. Saya kasih di sini 4 karena saya kasih di sini 4 bukan berarti ini hanya bisa 4 saja. Kita lihat di sini subnet 1 ada memakai prefix /27. /27 itu bisa sampai 30 user, jadi sampai 30 komputer bisa dipasang di sini. 30. Cuman ini saya hanya mencontohkan saja, jadi memakai cuma 4 misalkan. Nah, cara mengetesnya gimana? Cara mengetesnya kita klik di sini. Kemudian masuk control, kita ping ke gateway-nya tadi 192.125.8.1. Nah, ini berarti masuk yang bisa menyambung, terhubung ke itu. Berarti benar ini jaringan config-nya benar gitu.
Kemudian subnet kedua kita masuk ke subnet kedua. Subnet keduanya di sini. Let's go. Masukkan ini ya. Lihat, kita pakai 8.33. Kenapa 8.33? Kenapa nggak lanjutin yang tadi? Karena ini sudah masuk ke subnet baru. Jadi dimulai kita lihat sini, dimulai dari 8.33. Awalnya subnetnya 2.40 sama gateway-nya sama seperti tadi saya bilang. Gateway-nya sama semua 192.125.8.1. Kemudian yang ini sama tadi 33 sekali 34 sama yang tadi disamakan, dan gateway-nya juga disamakan. Kita coba 192.125.8.1 berhubung ya teman-teman. Jadi bahwa ini benar, bisa jaringan ini config-nya benar. Begitupun config begitupun subnet 3, subnet 4, subnet 5, 6, 7. Kita samakan, jadi kita mulai dari IP startnya kita masukin 49, 50, 51 sampai bisa sampai 62. Berarti maksimal sampai 62. Tidak boleh lebih dari itu. Dan subnetnya kita masukkan yang ini sesuai slashnya prefix /28. Subnetnya dimasukkan. Nah, subnetnya dimasukkan. Dan gateway-nya juga disamakan seperti IP routernya. Begitu teman-teman. Kemudian subnet 4 pun juga sama, subnet 5. Ini semua bisa diisi tidak sesuai gambar ini. Misalkan ini saya isi cuma 2. Bukan berarti ini bisa 2. Tapi bisa sesuai mengikuti dia menggunakan prefix berapa. Misalkan subnet 4. Subnet 4/28. 28 sampai bisa 14 di total kliennya bisa sampai 14. Berarti subnet 4 ini bisa sampai 14 komputer di sini. Tambah lagi sampai 12 lagi. Itu maksimalnya begitu ya teman. Nah, kita lihat langsung ke subnet terakhir, subnet 7. Subnet 7-nya kita lihat. IP address-nya 192.125.8.97 sesuai IP start di subnet 7. Lihat sama kan? Kemudian subnetnya juga sama. Sesuai ya, karena kita pakai /30 prefix /30, maka 255.255.255 dan .252. Oke. Kemudian gateway-nya apa? Gateway-nya sama seperti sebelum-sebelumnya. Semua subnet, semua PC diisi sama gateway-nya ini, karena ini satu-satunya pintu keluar sebelum kita menuju ke tempat lain. Jadi kita pakai ini. Nah, ini selanjutnya satu lagi 192.125.8.98. 192.125.8.98. Subnetnya sama, gateway-nya juga sama. Kita sesuaikan dengan sama kemudian. Kita lihat di sini. IP address-nya kenapa di sini sama seperti IPN? Nah, karena di sini pakai /30 prefixnya. Kita lihat prefix /30. Ini paling bawah ya 30.830. Dia hanya bisa cuma 2 klien, 2 komputer. Gitu. Jadi sesuai dengan prefixnya. Dia memakai slash berapa? Kalau dia memakai /30, kayak contohnya subnet 7 ini, dia hanya bisa menggunakan 2 klien, 2 pengguna, 2 user. Gitu ya. Jadi untuk subnet 7 ini hanya benar cuma bisa 2 saja, 2 komputer, 2 klien. Ini contoh. Untuk penyusunan ini hanya dikira-kira saja bisa berbeda. Yang penting begitu cara menyetingnya.
Ya, mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar, biar kita belajar bersama-sama diskusi bareng-bareng. Semoga ilmu yang bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.